Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota Eliza Firdausi Agustin nomor absen 7 dan Suryawati Oktaviani nomor absen 24. Kami dari kelas 3CD4 dengan program studi Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum minat keahlian 2. Jadi mari kita simak. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengolahan air minum dalam kemasan dari air tanah. Apa itu air tanah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, air tanah adalah air yang terdapat pada lapisan batuan di bawah permukaan tanah. Secara umum, air tanah dibagi menjadi dua, yaitu air tanah freatik atau air tanah dangkal. Air ini terletak tidak jauh dari permukaan tanah serta berada di atas lapisan kedap air. Contohnya adalah air sumur. Yang kedua, air tanah dalam atau artesis. Air ini terletak di antara dua lapisan kedap air atau aquifer. Air ini relatif lebih bersih, lebih steril, dan suhunya relatif konstan karena umumnya didapat pada kedalaman 100-300 meter. Kemudian, sumber air yang akan digunakan dalam proses produksi AMDK adalah air sumur. Apa itu air sumur? Air sumur adalah air yang keluar langsung dari dalam tanah setelah digali mencapai batas kedalaman tertentu. Pada umumnya, kedalaman air sumur ialah lebih dari 15 meter. Untuk mendapatkan sumber air tersebut, biasanya masyarakat membuat sumur gali. Permasalahannya adalah kualitas air minum yang digunakan masyarakat kurang memenuhi sebagai syarat air minum yang sehat. Bahkan pada beberapa tempat tidak layak untuk diminum. Oleh karena itu, keberadaan air sumur ini harus diolah terlebih dahulu agar memenuhi standar nasional air minum yang sehat. Mengapa menggunakan sumber air sumur? Karena pada umumnya air sumur bebas dari bakteri patogen. Kemudian dalam mendapatkannya seringkali lebih praktis dan ekonomis, serta lapisan tanah yang menampung air yang diambil itu biasanya merupakan titik pengumpulan air secara alamiah. Oleh karena itu, air sumur menjadi pilihan sebagai sumber mata air untuk pengolahan AMDK. Nah, kira-kira bagaimana ya cara mengolah air sumur menjadi air minum? Sebelum kita menuju tahapan produksi, sumber air yang akan digunakan pada proses ini ialah air sumur yang berada di daerah Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan data penelitian dari sebuah jurnal, kandungan air sumur di daerah Klaten dapat dilihat pada tabel di samping. Terlihat ada beberapa parameter yang belum sesuai dengan SNI. Misalnya, kandungan kalsium dengan nilai rata-rata 66, sedangkan pada baku mutu air nilainya tidak boleh lebih dari 10. Oleh karena itu, nilai tersebut harus diturunkan. Pada proses pengolahan AMDK ini, pemilihan tahapan proses akan didasarkan pada tabel tersebut, sehingga nantinya diharapkan air yang diolah dapat memenuhi standar baku mutu air minum yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya, mari kita menuju tahapan produksi. Ada 4 tahapan dalam proses pembuatan AMDK. Tahap 1 ialah pengambilan dan penyimpanan air baku. Mula-mula, air dari dalam sumur dipompa menggunakan pompa air menuju ke tangki penampungan pertama untuk dilakukan proses aerasi seperti pada gambar di samping. Aerasi adalah proses pengontakan oksigen dengan air. Caranya ialah air masuk dari bagian atas tangki lalu dikontakkan dengan oksigen. Tujuan dari proses ini ialah untuk meningkatkan kadar oksigen sehingga kualitas air semakin baik. Pada proses ini juga dikombinasikan dengan media pasir silika yang ditempatkan di bawah air yang masuk, sehingga saat air mengalami proses aerasi, pasir silika juga akan menyerap kandungan tanah, partikel, dan sedimen yang ikut terbawa air. Setelah itu, air dialirkan menuju tangki penampungan 1. Tahap kedua adalah filtrasi dan desinfeksi. Pada filtrasi, air dari tangki penampungan 1 dialirkan ke filter zeolit.
Di sini, zeolit berfungsi sebagai penyerap kandungan kapur dalam air, menurunkan kesadaran air yang diakibatkan oleh Ca2+ dan Mg2+, serta memberikan rasa segar pada air. Setelah itu, air dialirkan ke filter karbon aktif untuk menghilangkan polutan mikro seperti zat organik, logam ringan seperti natrium, logam alkali seperti kalium, serta menyerap garam dan mineral. Selanjutnya, air akan dialirkan menuju filter terakhir yaitu biofilter dengan media filternya adalah kristal bayu. Digunakan biofilter karena untuk menurunkan kandungan nitrat dan nitrit dengan bantuan mikroorganisme. Selain itu, proses ini juga digunakan untuk menstabilkan pH air serta menghilangkan kekeruhan air. Selanjutnya ialah desinfeksi. Setelah air disaring melalui biofilter, air dialirkan ke filter cartridge untuk menghilangkan sisa kekeruhan yang ada. Filter ini dapat menyaring padatan sampai ukuran 0,5 mikron, sehingga air yang keluar dari filter ini sudah sangat jernih. Selanjutnya, air dialirkan ke sterilisator ultraviolet agar seluruh bakteri atau mikroorganisme seperti coliform mati secara sempurna. Air yang keluar dari sterilisator ultraviolet ini langsung dapat diminum. Tahap ketiga ialah pengisian dan pengemasan AMDK. Air minum yang telah melalui tahap desinfeksi akan ditempatkan pada konveyor berjalan untuk proses pengisian pada kemasan cup, botol, maupun galon. Pada proses ini juga dilakukan pemberian label pada air minum. Setelah itu, air minum akan dikemas dalam kardus sesuai dengan jenis kemasannya. Tahap terakhir dari proses produksi AMDK adalah penyimpanan dan distribusi. Air minum yang telah dikemas disimpan dalam gudang penyimpanan dan akan didistribusikan ke konsumen. Tahapan lagi yaitu analisa kualitas AMDK. Nah, pertama analisa fisika. Analisa ini dilakukan dengan mengukur kadar DHL atau daya hantar listrik dengan alatnya itu bernama Electric Conductance Meter. Nah, nilai konduktivitas atau daya hantar listrik itu tidak boleh lebih dari standar SNI karena jika melebihi dapat mengakibatkan batu ginjal. Nah, yang kedua ialah analisa kimia. Analisa ini dilakukan pada isi dari air minum tersebut. Beberapa parameter kimia yang dianalisa itu ialah 1. pH, dianalisa dengan alat pH meter. Kedua, nitrat, biasanya itu alat yang digunakan adalah spektrofotometri UV phase. Ketiga, kesadaran. Keempat, kalsium. Dan yang terakhir itu ada coliform. Nah, parameter tersebut diuji dan dibandingkan dengan tabel SNI air minum di Indonesia. Jika sudah memenuhi SNI, maka air minum tersebut bisa didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.